Bab 1322. Arti gambar awan merah. Greyz masuk dan melihat sekeliling, dengan fokus pada dua asisten itu. Mereka adalah murid Profesor Lu dan di sini sebagai asisten, jelas Butler Zuko. Greyz mengangguk. Di mana Profesor Lu? Profesor Lu sedang beristirahat, dia terlalu lelah, kata salah satu siswa. Mereka menatap mata Greyz dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak menyangka bahwa Butler Zuko yang biasanya agung akan begitu hormat di depan Greyz. Greyz tidak mengatakan apa-apa dan berjalan langsung ke ruang tunggu Lu Jing. Profesor Lu sedang istirahat. Mahasiswa itu berteriak lagi. Bisakah kamu tidak mengganggunya untuk saat ini? Dia belum tidur selama beberapa hari. Greyz berhenti, berbalik untuk melihat mahasiswa itu dan melihat bahwa dia juga kuyu dan lesu. Di bawah matanya ada kantung mata yang besar, dan sejumlah besar karya klasik di atas meja telah dibolak-balik oleh mereka. Sepertinya untuk mencari petunjuk. Tidak apa-apa. Aku akan menemuinya ketika dia bangun. Kalian pergi dan istirahatlah. Greyz menoleh untuk melihat Butler Zuko. Kalau begitu ayo kita pergi. Begitu suaranya jatuh, pintu ruang tunggu terbuka dan rambut Lu Jing masih berantakan, namun matanya penuh semangat. Mendengar suara Greyz, dia segera bangun, dan bergegas keluar. Greyz, Profesor Lu. Greyz tersenyum. Kamu tidak memiliki istirahat yang cukup. Tidak penting. Itu tidak penting. Lu Jing melambaikan tangannya untuk menghentikan siswanya dan berkata, istirahatlah kalian dulu. Beberapa penemuan baru, ikutlah denganku. Petik 2. Dia segera membawa Greyz ke kantornya, dan kedua siswa itu saling memandang dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Lu Jing sangat bersemangat. Dia sekarang merasa bahwa tidak hanya untuk penelitian ilmiahnya sendiri, tetapi juga ada seseorang yang dapat diajak berkomunikasi. Seseorang yang mendukung, dan seseorang yang bisa dipercaya. Dia sangat menyukai perasaan ini. Terutama, segera setelah dia memberitahu Butler Zuko bahwa dia telah menemukan sesuatu, Greyz bergegas datang dengan cepat. Itu memberinya perasaan menemukan orang kepercayaan. Profesor Lu, Anda masih harus lebih memperhatikan istirahat, dan Anda harus memiliki tubuh yang fit, kata Greyz sambil tersenyum. Jangan khawatir, aku dalam keadaan sehat. Lu Jing tidak merasa terlalu peduli. Dari setumpuk dokumen yang berantakan, dia mengeluarkan buku catatan. Isinya mungkin hanya dia yang bisa memahaminya. Lihat ini. Dia mengeluarkan gambar dengan pola awan merah dan meletakkannya di depan Greyz. Saya katakan sebelumnya bahwa ini adalah semacam teks, dan mungkin juga mewakili sebuah peradaban. Sekarang saya telah menemukan arti kata di dalamnya. Hah? Mata Greyz melebar. Menemukannya? Ya. Lu Jing sangat gembira. Saya 100% yakin. Greyz, coba tebak apa arti kata ini? Dia menunjuk ke simbol awan merah itu. Greyz tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa menebaknya? Profesor Lu, katakan saja. Saya belum lulus dari sekolah dasar Anda, Greyz. Hahaha, kau rendah hati. Meskipun Lu Jing keras kepala dan terobsesi dengan penelitian, dia bukanlah orang bodoh untuk menjadi seorang profesor. Greyz mampu memiliki status dan wajah hari ini, karena kemampuannya pasti jauh lebih unggul dari orang lain.
Dia tidak ingin membuang waktu, mengetukkan jari-jarinya dengan keras ke meja 2 kali, dengan sungguh-sungguh. Awan merah ini terlihat seperti sebuah pola, tapi sebenarnya itu adalah sebuah kata. Menurut aksara kuno, itu dilafalkan sebagai taring. Lu Jing berhenti sejenak, ekspresi wajahnya kembali bersemangat. Dengan jejak kepastian. Kurasa ini sangat mungkin, mengacu pada nama belakang. Fang. Mata Grey Z sedikit berkontraksi. Ya, ini adalah Fang. Sebuah nama marga. Lu Jing berkata dengan tegas. Bab 1323. Awasi mereka. Marga. Nama keluarga. Ini sangat menarik. Awan merah ini adalah tanda dari pintu tersembunyi. Gerbang tersembunyi dikendalikan oleh Lord, dan di belakang Lord adalah keluarga aristokrat. Jadi sepertinya keluarga bangsawan ini pasti memiliki nama keluarga Fang. Di pusat seni bela diri super, Fang Kaye bukankah bermarga Fang? Grey Z dan Butler Zuko saling memandang, dan sepertinya berdiskusi di mata satu sama lain. Profesor Lu, seberapa yakin Anda? Grey Z bertanya sambil tersenyum. Berawal dari semangat sains, saya tidak bisa mengatakan 100%, tapi saya bisa yakin. Kata Lu Jing serius. Tidak terlalu yakin akan membiarkan dirinya malu di depan Grey Z. Grey Z membayar uangnya dan dia harus bekerja keras. Meski dia masih sangat menghormati ilmu pengetahuan, dia tidak ingin mengecewakan pemuda seperti ini. Grey Z tahu apa yang dikatakan Lu Jing. Profesor Lu, ini adalah penemuan yang luar biasa. Ini benar-benar kerja keras bagi Anda. Ini juga memiliki banyak arti bagi saya. Grey Z berkata, dalam 2 hari ini, Anda harus beristirahat dengan baik sebelum Anda dapat melanjutkan bekerja. Aku tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Kamu baik-baik saja, kedua muridmu, mereka juga manusia, mereka bukan robot. Grey Z tidak bisa menahan senyum. Keduanya melakukan penelitian di sini bersamamu. Lu Jing tersenyum, wajahnya juga sedikit tak berdaya. Ia tidak menerima banyak mahasiswa pascasarjana setiap tahun, banyak dari mereka yang tidak punya jalan keluar dan tidak punya pilihan lain sebelum masuk sekolah pascasarjana. Tapi ia masih bingung bagaimana memperlakukannya karena tidak ada prospek dan masa depan yang baik jurusan itu. Tapi tidak semua orang, seperti dia, sangat menyukai industri ini. Saya memiliki beberapa hal yang dapat membantu mereka. Selain itu, saya akan meminta Paman Zuko untuk membekali Anda dengan 2 asisten profesional lagi. Ini, Profesor Lu ingin menyela. Profesor Lu, Anda sudah tua, Anda dapat melakukan apa yang Anda bisa. Tapi Anda akan jauh lebih mudah jika Anda memiliki orang yang lebih profesional sebagai asisten Anda. Grey Z berkata sambil tersenyum. Anda adalah harta karun, Anda tidak boleh terlalu lelah. Lu Jing membuka mulutnya dan tampak bersyukur. Grey Z akan membantu kedua siswa itu untuk masa depan mereka yang lebih baik. Tentu saja yang terbaik adalah memiliki bos besar seperti dia. Jika tidak, kedua siswa itu harus melakukan penelitian dengannya seumur hidup. Di mana masa depan mereka? Terima kasih banyak. Terima kasih. Lu Jing menjabat tangan Grey Z dan berkata berulang kali, aku bersyukur. Jika masyarakat ini adalah orang-orang muda seperti kamu,
negara kita pasti akan menjadi lebih kuat dan lebih jaya. Kata-kata pujian Lu Jing terus keluar segera setelah dia berbicara. Dia sangat menyukai dan mengagumi Grey Z. Jika Grey Z belum menikah, dia ingin cucunya menikahinya. Berangkat dari tempat Lu Jing, Butler Zuko mengikuti Grey Z. Kedua siswa itu akan diatur di badan intelijenmu. Ekspresi wajah Grey Z tiba-tiba menjadi serius. Awasi. Ya, tentu saja, Butler Zuko tahu dengan jelas. Begitu Grey Z memasuki institut dan melihat kedua siswa itu, dia menemukan masalahnya. Orang mati demi uang dan burung mati demi makanan. Grey Z memahami bahwa tidak ada yang tidak bisa lolos oleh uang. Jika ada, pasti uang tidak akan cukup. Setelah berbicara, Grey Z pergi. Baru saja kembali ke daerah selatan pesisir, ada begitu banyak hal, dan sekarang setelah dia selesai menangainya, dia harus pulang. Di rumah, Mei Irawan sangat menantikannya. Dia telah membuatkan makanan lezat untuknya dan menunggu Grey Z kembali. Zen, legenda ibu kota provinsi ada di sini. Tidak ingin pergi bersama. Telepon itu dari Alia Irawan. Jika ada tempat yang enak, legenda ibu kota provinsi tidak akan melewatkannya. Saudara Zen mengemudi, menutup mobilnya dan tersenyum. Jika punya makanan, maka saya akan pergi. Saat itu, dalam perjalanan kembali ke daerah selatan pesisir, wajah nomor 5 tidak terlalu bagus dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun dengan depresi. Mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi. Dia mengendarai Mercedes-Benz E300 eksklusif dari Juan Under, bukan? Yun, yang duduk di kopilot bermata merah dan rupanya baru saja menangis.